Bahkan ada juga tuh netizen yang menuding bahwasanya wajah Pak Jokowi itu berubah karena apa? Karena pakai make up artis katanya. Lah ini kan harus diluruskan. Apa benar bahwasanya Pak Jokowi itu pakai make up artis? Kan itu pertanyaannya. Nah, di saat seperti ini ya, harusnya ada tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi terkait dengan kondisi Pak Jokowi. Ini penting agar kenapa? Agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Dunia media sosial dihebohkan dengan penampilan fisik Pak Jokowi tepat di hari perayaan ulang tahun ke-64 pada tanggal 21 Juni kemarin. Jadi setelah hampir seminggu Pak Jokowi tidak terlihat, ternyata kemarin itu Pak Jokowi muncul lagi dengan kulit wajah yang tampak berubah dan tidak seperti dulu lagi. Bahkan kalau diperhatikan itu sangat-sangat mencolok sekali perbedaannya. Entah saya sendiri juga tidak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Pak Jokowi ini. Ya, 2 kali saya menjadi relawan Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tapi jujur ya, saya belum pernah sekalipun melihat kondisi Pak Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini. Jadi pertanyaannya adalah, ada apa sebenarnya dengan Pak Jokowi? Coba, ada yang tahu nggak? Bahkan ya, sampai dengan saat ini saya membuat konten ini, belum ada satupun dari tim dokter kepresidenan yang memberikan keterangan secara resmi terkait dengan apa sebenarnya yang dialami oleh Pak Jokowi. Padahal ya, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 36 tahun 2014, disebutkan tuh bahwasanya dokter kepresidenan memiliki tugas untuk memberikan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan kepada presiden, wakil presiden, serta mantan presiden dan mantan wakil presiden berserta pasangannya. Jadi aturan ini sekaligus menjawab pertanyaan banyak masyarakat. Mungkin ada yang belum tahu bahwasanya tim dokter kepresidenan itu ya, selain bertugas untuk menangani presiden, mereka juga punya kewajiban untuk menangani mantan presiden dan mantan wakil presiden. Jadi sudah jelas aturannya. Nah, yang membuat saya heran itu adalah mengapa yang menyampaikan terkait dengan kondisi Pak Jokowi itu adalah ajudannya. Jadi menurut keterangan ajudan, Pak Jokowi itu cuma alergi kulit setelah diutus oleh Presiden Prabowo Subianto dari Vatikan pada bulan April lalu. Bayangkan saja ya, sudah sejak April, Mei, Juni. Jadi sudah hampir 2 bulanan. Tapi ya, sampai sekarang ini belum ada satupun tim dokter kepresidenan yang memberikan penjelasan ataupun keterangan terkait dengan kondisi Pak Jokowi. Malah ya, yang memberikan keterangan itu adalah ajudan Pak Jokowi bernama Kompol Syarif Muhammad Fitriansah. Lah ini apa-apaan coba? Emangnya ajudan Pak Jokowi itu dokter? Kan bukan. Harusnya ya, masalah medis itu ya disampaikan oleh tim dokter kepresidenan. Jadi disampaikan secara resmi oleh ahlinya. Harusnya kan seperti itu. Jadi bukan malah ajudan yang menyampaikan. Ya, mau bagaimanapun juga, Pak Jokowi itu adalah mantan presiden. Jadi penanganannya harus maksimal. Jujur ya, saya merasa kaget dan kasihan melihat dengan kondisi Pak Jokowi saat ini. Ada yang bilang bahwasanya Pak Jokowi itu sakit karena apa ya? Karena karma. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang menyebut karena azab. Ada juga yang menyebut karena tekanan mental. Bahkan ada juga yang menyebut bahwasanya Pak Jokowi sakit itu karena disantet dan lain-lain. Padahal ya, kalau menurut keterangan ajudan, Pak Jokowi itu cuma mengalami alergi kulit setelah diutus oleh Presiden Prabowo Subianto dari Vatikan pada bulan April lalu. Nah, dari sini muncul pertanyaan dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
Masa sih alergi kulit sampai separah itu? Begitulah persepsi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Jadi sebenarnya yang benar ini yang mana? Kita kan jadi bingung. Masyarakat ini jadi bingung, termasuk saya pribadi. Bahkan ada juga tuh netizen yang menuding bahwasanya wajah Pak Jokowi itu berubah karena apa? Karena pakai make up artis katanya. Lah ini kan harus diluruskan. Apa benar bahwasanya Pak Jokowi itu pakai make up artis? Kan itu pertanyaannya. Nah, di saat seperti ini ya, harusnya ada tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi terkait dengan kondisi Pak Jokowi. Ini penting agar kenapa? Agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat. Nah, karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya, bahwasanya apapun itu ya, Pak Jokowi itu adalah mantan presiden Indonesia, bahkan mantan presiden 2 periode. Nah, tapi yang membuat saya tidak habis pikir itu adalah justru ada banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang mengatakan, foto Pak Jokowi sakit itu hoax dan editan. Nah, begitulah klaim sebagian dari pendukung Pak Jokowi ini. Dan jujur ya, dari sini saya jadi bertanya-tanya, apa jangan-jangan memang benar bahwa foto Pak Jokowi yang terlihat sakit itu adalah hasil dari make up artis? Nah, apakah benar seperti itu? Ya, karena ya, kalau diperhatikan di media sosial itu banyak sekali pendukung Pak Jokowi ini yang tidak terima atau tidak percaya bahwasannya foto Pak Jokowi itu memang asli. Ya, sekarang kalau para pendukung Pak Jokowi mengatakan foto yang beredar itu hoax dan fitnah, terus saya harus bilang apa? Padahal semua televisi nasional sudah menayangkan, bahkan media-media nasional juga sudah memberitakan. Jadi yang hoax itu apanya coba? Coba ada yang tahu nggak? Ya, apakah mereka pikir Pak Jokowi itu tidak bisa sakit? Apakah mereka pikir seperti itu? Jujur ya, saya khawatir dengan pendukung Pak Jokowi yang seperti ini, yang dibutakan informasi seperti ini. Apalagi ya sebelumnya ada yang menganggap bahwasanya Pak Jokowi itu sudah memenuhi syarat untuk jadi nabi. Ampun, bayangkan saja, lah ini kan parah sekali. Dan melalui konten ini ya, saya ingin menegaskan bahwa foto dan video Pak Jokowi yang terlihat sakit itu memang asli dan real. Itu adalah nyata, itu adalah fakta. Jadi bukan hasil editan atau rekayasa AI, bukan. Ya, sudah banyak sekali kok televisi dan media kredibel yang menampilkan kondisi Pak Jokowi sekarang itu memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya juga ingin mengajak kepada teman-teman semua ya, khususnya yang sudah tidak lagi sejalan dengan Pak Jokowi. Mari kita bedakan antara urusan politik dan kemanusiaan. Mari kita bedakan. Ya, kalau soal pandangan politik, itu kan kita boleh berbeda dan saling mengkritisi. Itu sah-sah saja, tidak ada salahnya menurut saya. Tapi kalau soal kemanusiaan, tetap harus diutamakan. Dan saya juga ingin mengajak kepada para pendukung Pak Jokowi agar lebih bisa terbuka dan menerima fakta terkait dengan kondisi Pak Jokowi saat ini. Perlu diketahui ya bahwa foto Pak Jokowi yang terbaru itu memang asli, bukan hasil editan atau rekayasa AI, bukan. Itu adalah fakta, itu adalah nyata. Jadi kalau masih ada yang ragu, ya silakan saja kalian bisa cek sendiri melalui berita yang dirilis oleh banyak sekali media kredibel. Kalian juga bisa melihat televisi nasional. Semuanya itu sudah banyak yang menayangkan. Zaman ini sudah canggih, jadi manfaatkan smartphone kalian dengan baik. Jangan dikit-dikit itu bilang hoax lah. Padahal apa? Padahal banyak sekali media yang sudah memberitakannya. Nah, terlepas dari apapun anggapan publik terhadap Pak Jokowi ya, saya cuma ingin berdoa semoga Pak Jokowi ini diberikan kesembuhan dan kesadaran. Semoga demikian. Ya, siapapun itu bisa sakit, termasuk kita semuanya, termasuk saya pribadi. Dan semua kejadian di dunia ini ya sudah pasti berdasarkan kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.